Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan menyampaikan kisah Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam adalah nenek moyang kita semuanya, ya. Kalau orang selalu ingin bercerita tentang nenek moyangnya, membanggakan nenek moyangnya, maka inilah nenek moyang seluruh manusia. Adam adalah Abul Bashar, ya, bapak dari seluruh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Adam dalam Al-Qur'an dalam banyak surat. Allah ulang-ulang, ya. Allah ulang-ulang kisah ciptaan Adam, bagaimana Adam digoda oleh iblis dan yang lainnya. Yang ini menunjukkan bahwasanya kisah Nabi Adam adalah kisah yang penting sehingga diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berusaha untuk mengambil faedah dari kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang penciptaan Nabi Adam dan hikmah-hikmah dari kisah-kisah tersebut. Karena ternyata kalau kita paham tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, kita akan bisa mendapatkan faedah-faedah berkaitan dengan masalah akidah. Bahkan kita bisa membantah pemahaman akidah yang menyimpang yang dimiliki oleh sebagian agama atau sebagian aliran, ya, yang bertentangan dengan kisah Nabi Adam yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Taib, kita akan mulai cerita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam datang setelah malaikat dan jin, ya. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada malaikat dan jin. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikah min nur. Allah ciptakan malaikat dari cahaya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqatil jan mimma rijinnar. Dan jin diciptakan dari nyala api. Kemudian Allah mengatakan wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Adam diciptakan sebagaimana yang disifatkan. Itu dari tanah. Ini kata para ulama bahwasanya makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah malaikat. Ini yang pertama malaikat. Yang kedua baru Allah ciptakan jin. Yang ketiga baru Allah ciptakan Adam, manusia. Jadi dari sini kita tahu sebelum Adam diciptakan sudah ada malaikat dan sudah ada apa? Sudah ada jin. Oleh karenanya ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, sudah ada malaikat dan jin. Dan di antara jin ada siapa? Ada iblis. Ada iblis. Apa komandannya jin? Jadi dan Allah kabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi Adam waktu mau diciptakan Allah kabarkan kepada malaikat dan jin, ya, yang ada waktu itu. Allah mengatakan, "Wah, sungguhnya aku akan menciptakan manusia yang akan menjadi khalifah di atas muka bumi." Apa maksudnya khalifah? Khalifah itu secara bahasa Arab yaitu man yakhlufu man qablahu, yaitu yang menggantikan posisi yang sebelumnya. Ya. Maksudnya khalifah di sini bukan artinya penguasa, tetapi dia pengganti sebelumnya. Ini isyarat seakan-akan bahwasanya ada makhluk sebelum manusia yang tinggal di bumi. Ada makhluk yang sebelum Adam tinggal di atas muka bumi. Sebenarnya mengatakan, ahli tafsir mengatakan bahwasanya sebelum Adam tinggal di muka bumi ada jin. Ada jin tinggal di atas muka bumi. Oleh karena tatkala Allah mengatakan Allah akan menciptakan khalifah di atas muka bumi, maka malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menciptakan ya Rabb kami makhluk yang akan melakukan kerusakan di atas muka bumi dan akan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan sementara kami telah bertasbih kepada engkau, memujimu dan mensucikanmu. Jadi malaikat bertanya, kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang akan melakukan kerusakan dan ciptakan di atas menumpahkan darah? Seakan-akan malaikat mengatakan, ya Allah, kalau engkau menginginkan makhluk yang beribadah kepadamu, bertasbih kepadamu, kami sudah cukup. Kami wa nahnu nusabbihu bihamdik. Kami senantiasa bertasbih kepadamu, memujimu, wa nuqaddisu lak, kami senantiasa mensucikanmu. Terus apa yang, ya, kami kalau hanya sekedar ibadah kami sudah cukup, ya.
Timbul pertanyaan, dari mana malaikat tahu bahwasanya Adam dan keturunannya akan melakukan kerusakan di atas muka bumi dan akan menumpahkan darah? Dari mana malaikat tahu Adam dan keturunannya akan merusak di atas muka bumi? Maka ada beberapa pendapat, di antaranya ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Ada yang pertama mengatakan ilham dari Allah kepada malaikat. Ada yang mengatakan Allah sudah mengkabarkan sebelumnya kepada malaikat sebelumnya, namun tidak disebutkan dalam Al-Quran tentang pengkabaran tersebut. Tapi kita tahu dari konteks ayat tersebut bahwasanya Allah telah mengabarkan kepada malaikat. Atau yang ketiga, ya, malaikat mengkiaskan manusia dengan jin yang sebelumnya sudah pernah di bumi, yang sebelumnya sudah ada di bumi. Itu yang keempat, ya, mafhum mukhalafah, ya. Artinya apa? Maksudnya malaikat tahu makhluk tersebut atau manusia memiliki hawa nafsu dan bisa membangkang. Beda dengan malaikat. Ini di antara pendapat ulama. Jadi maksudnya malaikat tahu. Malaikat la ya'sunallaha ma amarum. Sifat malaikat tidak pernah membangkang kepada perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia, malaikat tahu tidak demikian. Nah, kalau manusia tidak seperti malaikat, maka otomatis dia akan terjerumus dalam maksiat. Kalau dia sudah terjerumus dalam maksiat, suatu saat dia akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Inilah beberapa pendapat. Pendapat yang ketiga, malaikat mengkiaskan manusia dengan jin. Artinya sebelum Adam tinggal di muka bumi ada jin tinggal di muka bumi. Allah kirim mereka tinggal di bumi, tapi ternyata mereka bertengkar, mereka bertikai, saling membunuh di atas mereka, sesama mereka. Maka malaikat mengkiaskan. Kalau begitu manusia juga demikian. Karena sama-sama antara manusia dengan jin sama-sama punya sifat potensi untuk bermaksiat. Ya, sama-sama memiliki potensi untuk bermaksiat. Kalau begitu, apa yang terjadi pada jin bisa terjadi juga pada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini semua di antara pendapat para ulama tentang malaikat tahu dari mana kok manusia akan melakukan kerusakan. Kemudian poin berikutnya, ya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah menjawab, aku lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Jadi ada hikmah yang Allah tidak beberkan di situ. Allah bilang, cukup aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Ya. Ya, ada Allah rahasiakan hikmah. Malaikat pun tidak ngerti. Ya, para ulama mengatakan maksudnya mereka mencoba mencari tahu maksudnya bahwasanya di manusia meskipun ada yang melakukan kerusakan, tapi di sana ada orang hebat, ada para anbiya, ada para mursalin, para rasul, kemudian ada wanita-wanita soleha, ada orang-orang yang dermawan, ya, ada orang yang berjuang, ada orang yang berjihad, banyak. Sehingga meskipun ada orang-orang yang bermaksiat, tapi di antara mereka ada orang-orang yang luar biasa yang menunjukkan bagaimana mereka berjuang, ya, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, tapi kita katakan kita enggak tahu, itu hanya sekedar hikmah yang ingin disampaikan oleh para ulama. Kemudian kita lanjutkan, setelah Allah mengabarkan bahwasanya Allah akan menciptakan manusia, ya, maka Allah menjelaskan tentang proses penciptaan Adam alaihissalam. Baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Adam alaihissalam diciptakan dari dua unsur, dari dua madah, ya. Dari dua unsur. Yang pertama adalah tanah, yang kedua adalah air. Dari tanah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun." Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, ya. Inna mathala Isa, sungguhnya perumpamaan Isa bin Maryam kamathali Adam, sama seperti Adam. Bahkan Adam lebih hebat daripada Nabi Isa. Ini bantahan kepada Nasara yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan. Maka kalau Nabi Isa Tuhan tidak punya bapa, maka Adam alaihissalam lebih spesial, tidak punya bapa dan tidak punya ibu. Makanya Allah mengatakan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sungguhnya perumpamaan Isa seperti Adam. Khalaqahu min turab. Kata Allah, khalaqahu min turab. Allah ciptakan Adam dari tanah. Kata Allah, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan dari tanah. Sama seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu min Adam wa Adamu min turab." Wa Adamu min turab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia tercipta dari Adam dan Adam dari mana? Dari tanah. Ini proses Adam dari tanah. Kemudian wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan
dalam surat Al-Furqan dari air kata Allah, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra. Faja'alahu nasaban wa sihra. Wa kana rabbuka qadira. Dalam surat Al-Furqan kata Allah Subhanahu wa taala, dia yang menciptakan dari air manusia, yaitu Adam alaihissalam. Faja'alahu, lalu Allah menjadikan manusia itu banyak dengan apa? Bernasab-nasab, wasihran, dengan pernikahan-pernikahan, maka menjadi banyak. Di sini Allah menunjukkan Allah menciptakan Adam juga dari air. Dari air. Dan Allah mengatakan waja'ala minal ma'i kulla syai'in hayyin. Ya. Kami ciptakan dari air segala kehidupan. Baik. Tanah yang dijadikan untuk menciptakan Adam dari mana? Tanah tersebut min adimil ardi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqa Adam min thalathi turab. Min thalathi turabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Adam diciptakan dari 3 tanah. Tanahnya apa? Dari mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khuliqa Adam min thalatha turabat. As-sauda wal bayda wal khadra, kalau tidak salah ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Adam diciptakan dari 3 tanah, tanah hitam, tanah putih, sama tanah hijau. Ya, ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian datang dalam riwayat Ibnu Abbas, ya, dengan sanad yang sahih, mauquf, ya, diriwayatkan oleh Abu Syekh Al-Asbani dalam Al-Azamah, kemudian diriwayatkan juga dalam kitab At-Taimi dalam Al-Hujjah fi Bainil Mahajjah, dan juga Al-Baihaqi, ya. Bahwasanya Adam diciptakan, ya, dari min adimil ard. Min adimil ard, kata Ibnu Abbas, min adimil ard. Apa adim? Adim itu maksudnya permukaan bumi, dataran bumi. Adim wajhil ard. Makanya Adam dinamakan Adam diambil dari kata ini, adim. Adim itu maksudnya dataran bumi. Maka kata Ibnu Abbas diciptakan dari tanah yang putih, yang hitam, yang merah, ya. Kemudian yang hijau, dari tanah yang lembut, dari tanah yang keras, ya. Dengan berbagai macam tanah. Kemudian kata Ibnu Abbas, dan kau bisa lihat itu semuanya dalam anak-anak Adam. Maka anak Adam bermacam-macam, ya. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hijau enggak? Ada yang macam-macam, kemudian ada yang keras, ada yang lembut. Semuanya karena unsurnya dari tanah semuanya. Allah ambil dari berbagai macam model tanah, jadikan sumber penciptaan siapa? Adam. Karena bumi ada dulu sebelum Adam. Faham? Faham tidak? Baik. Jadi kita tahu Adam diciptakan dari tanah dan dari air. Nah, air plus tanah menjadi sama dengan atin. Atin itu adalah air, tanah yang bercampur dengan apa? Dengan air. Itu namanya tin. Tidak dikatakan kalau hanya tanah saja tidak disebut tin, kalau air saja tidak disebut dengan tin. Tetapi air yang bercampur tanah itu namanya atin. Inilah proses penciptaan Adam. Ya, jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, iblis berkata, ya, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtani min tin. Kata iblis, wahai ya Allah, ngapain aku sujud kepada Adam? Kau ciptakan Adam, kau ciptakan aku dari api, dan kau ciptakan Adam dari apa? Tanah. Berarti Adam diciptakan dari apa? Dari tin. Tin itu tanah yang basah. Tanah yang basah. Setelah tin jadi tin, ya. Kemudian Allah sebutkan juga tin tersebut menjadi disifati dengan min tinin lazib. Min tinin lazib. Yaitu yang lengket, sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas. Tin tersebut lengket sifatnya, lazib, melengket. Ya. Setelah tin tersebut melengket, ya, Allah biarkan tin tersebut sehingga menjadi hamain masnun. Hamain masnun. Apa itu hamain masnun? Didiamkan sampai berubah warnanya, berubah warna dan bau. Jadi bau dan berbau. Sebagaimana berkata Ibnu Abbas, masnun maksudnya hamain masnun yang muntin, yaitu tanah tersebut dibiarkan dalam waktu yang Allah kehendaki jadi bau. Setelah itu Allah bentuk. Kita lanjutkan di sini, ya. Setelah itu Allah bentuk tin lazib tadi, ya. Tanah yang lengket tadi. Lengket dan sudah berbau. Setelah Allah bentuk tanah tersebut, jadilah dia sol kal fakhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin
min hama'im masnun. Kami ciptakan Adam dari salsal, dari hama'in masnun, dari tanah yang berbau. Apa itu salsal? Dalam ayat yang lain dalam surat Ar-Rahman, ya, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Ya, dua ayat dalam surat Al-Hijr, dalam surat Ar-Rahman. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Jadi saya adik-adik harus banyak hafal Quran ya, karena kalau mau ceramah harus punya hafalan ya. Murojaah, persiapan biar punya hafalan Quran, biar bisa berdalil ya. Taib. Salsalin kal fakhar. Salsal ini apa? Salsal ini adalah tanah yang kering tapi belum dibakar, sehingga kalau diketuk ada bunyinya. Ada bunyinya, ada sol-solah katanya. Kata Ibnu Abbas. Jadi diketuk bunyi. Kalau tanah masih lembut, masih liat kan nggak bisa tanah liat. Basah ketuk nggak ada bunyinya, tapi udah kering diketuk ada bunyinya. Itu bahasa Arab namanya sol-sol. Makanya Allah mengatakan sol-sol kal fakhar, seperti tembikar. Tembikar. Kalau tembikar kan sudah dibakar, sudah dibentuk dibakar. Nah, kata Allah sol-sol di tanah tersebut sol-sol kal fakhar, dia belum dibakar tapi dia seperti tembikar. Setelah dia kering dan berbentuk, baru kemudian Allah tiupkan ruh. Kata Allah, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, faqa'u lahu sajidin." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika aku telah menyempurnakannya, ya, telah aku menyempurnakannya bentuknya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ruh dari ruh yang aku ciptakan. Aku ciptakan kepada Adam. Adam hidup. Subhanallah. Inilah proses penciptaan Bapak kita semua. Jadi itu tanah itu enggak ada dagingnya, enggak ada tulangnya. Ada dagingnya enggak? Enggak ada tulang, enggak ada daging, enggak ada tulangnya, enggak ada rambutnya, enggak ada apa-apanya. Tapi Allah tiup, tiba-tiba berubah. Sama seperti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diberi mukjizat, Nabi Isa bikin semacam burung, Nabi Isa tiup jadi burung beneran. Semuanya mudah bagi Allah. Allah merubah tongkat Nabi Musa dari kayu jadi ular. Ini kayu enggak ada sisiknya, enggak ada dagingnya, tiba-tiba jadi apa? Ular. Tinggal kun fayakun. Jadi Allah menciptakan, fa idza nafakhtu fihi min ruhi, tatkala aku ciptakan tiupkan ruh, maka hiduplah Nabi Adam, maka sujudlah kepada Nabi Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sanadnya hasan li ghairihi, ya, pertama kali Adam muncul ya, Adam bersin. Hidup dia. Di antara tanda kehidupan pertama kali dia apa? Bersin. Itulah Nabi Adam alaihi salam. Taib. Selesai bapak kita diciptakan, sekarang tinggal ibu kita. Siapa ibu kita? Hawa ya. Penciptaan Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, qala ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Kata Allah, yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam. Maksudnya adalah Adam. Wa khalaqa minha, dan dari Adam, dan Allah menciptakan dari Adam, Allah ciptakan istrinya. Al-Quran hanya menyebutkan Allah menciptakan Hawa dari Adam. Tapi dari bagian mananya Allah tidak sebutkan. Ya, dari bagian mana Allah tidak sebutkan. Disebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, khuliqatil mar'ah min dhila. Sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hawa diciptakan dari tulang rusuknya siapa? Adam ya. Khuliqatil mar'atu min dhila ya. Jadi kapan Allah ciptakan Hawa? Setelah dalam surga atau sebelum masuk surga? Ya, ada yang bilang Hawa diciptakan setelah Adam masuk surga. Adam masuk surga enggak ada temannya. Ada buah-buahan, ada hewan-hewan, tapi enggak ada teman, enggak enak. Maka Allah ciptakan apa? Hawa. Yang benar tidak. Yang benar Allah ciptakan Hawa sebelum Adam masuk surga. Ya. Jawabannya sebelum masuk surga. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami katakan wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam surga. Berarti istrinya sudah ada. Tinggallah engkau dan istrimu dalam surga. Dan ini dijadikan dalil oleh Syekh Al-Alusi rahimahullah dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Tafsirnya beliau berkata, perumpamaan orang Arab yaitu ar-rafiq qabla at-tariq, yaitu artinya apa? Pendamping sebelum menempuh perjalanan. Adam perlu pendamping sebelum apa? Perjalanan. Ya. Kenapa? Karena pendamping siapa? Hawa.
Kata dia maskanul qalb. Ini 17 tahun ke atas ya. Tempatnya hati. Adapun surga maskanul badan. Tempatnya badan, tempat tinggalnya badan, tempatnya badan. Dan tempat hati lebih utama sebelum tempat apa? Badan ya. Tempat hati lebih utama dari tempatnya badan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala waktu menciptakan Hawa ya, di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil bahwasanya kata Allah dalam ayat yang lain liyaskuna ilaiha ya. Allah ciptakan Hawa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain liyaskuna ilaiha ya. Hawa diciptakan agar Adam tenang bersamanya. Sehingga sebenarnya mengatakan bahwasanya lelaki yang paling bahagia adalah lelaki yang bisa tenang sama istrinya ya. Adik-adik belum paham ya. Laki yang tenang, laki-laki yang bisa tenang sama istrinya. Kalau dia bisa tenang di rumah, tentram dengan istrinya di rumah, berarti dia laki-laki yang paling bahagia. Tapi kalau ternyata dia tidak tentram di rumah, ya pengennya keluyuran, ya pengennya ketemu kawan-kawan, ya main golf sama kawan, main catur sama kawan, makan-makan sama ngobrol sama kawan, sampai istri nggak betah ngobrol sama istri, berarti laki-laki tidak bahagia, laki-laki menderita ya. Laki-laki yang bahagia adalah kebahagiaan sungguhnya adalah bersama istrinya, liyaskuna ilaiha, karena wanita diciptakan sebagai tempat tenteramnya suami. Ada yang nggak usah catat yang ini ya. Kemudian faedah dari sini juga kita bisa ambil ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqal mar'atu min dhila, bahwasanya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ini maksudnya cuma Hawa saja ya. Cuma Hawa saja. Ya, bukan setiap wanita dari tulang rusuk suaminya ya. Sebagian orang mengatakan coba cek di Rongsen, kalau tulang rusukmu lengkap berarti kamu enggak punya istri. Kalau ada yang hilang berarti ada istrimu. Sampai ada yang kemarin bilang, kalau saya ketemu perempuan itu jodoh saya, tiba-tiba tulang rusuk saya sakit. Berarti itu yang hilang sama dia. Ini khurafat semuanya. Yang benar cuma Hawa yang diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Tetapi tatkala dia proses penciptanya dari tulang rusuk, proses itu memberi faedah perangai. Perangainya bahwasanya wanita ya tidak sempurna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhila wa inna awaja syai'in fil dhila a'lahu." Ya, ketahuilah bahwasanya para wanita, berbuat baiklah kepada para wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuat baiklah kepada para wanita, berwasiat untuk berbuat baik kepada para istri, karena para istri diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Kata para ulama maksudnya lisannya. Wanita itu paling bengkok apa? Lisannya ya. Dan tidak mungkin kau meluruskannya. Fa idza dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau ingin luruskan tulang rusuk pasti patah. Enggak bisa. Kalau kau biarkan ya nikmati saja dengan kebengkokannya. Jadi wanita pasti ada kekurangannya. Tidak mungkin dia lurus ya. Dan ini Nabi sebutkan agar para suami bersahabat dengan wanita. Kenapa wanita dikatakan dia apa dampak dari dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok? Wanita lebih mendahulukan atifahnya, perasaannya daripada nalarnya, daripada akalnya. Makanya Nabi SAW mengatakan naqisati aqlin, wanita kurang dari akalnya kurang ya, karena tidak seperti lelaki lebih bijak menghadapi, kemudian tidak segera terprovokasi, kemudian lebih memandang ke depan ya. Adapun wanita maka seperti itu ya, bengkok dan lisannya kurang bisa dia jaga ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat." Kalau seandainya salah seorang dari kalian wahai suami berbuat baik kepada istrinya selama setahun, kemudian tiba-tiba sang istri melihat kesalahanmu sedikit, dan dia berkata, "Aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik sama sekali kepadaku." Kan saya ingatkan kepada ibu-ibu ya, jangan suka demikian ya, karena sebagian wanita emosi akhirnya membuat statement-statement yang menyatakan dia lupa dengan kebaikan suami ya. Padahal suami sudah berbuat baik ya sekian lama, tiba-tiba suaminya melakukan kesalahan, maka dia pun mengatakan, "Kau memang tidak pernah sayang kepadaku. Kau pernah memang selalu mendahulukan orang tuamu. Kau tidak pernah berbuat baik kepada keluargaku." Padahal seperti itu tidak boleh seperti itu. Padahal suaminya mungkin sudah berkorban, sudah berjuang, berbuat baik kepada mertua, berbuat baik kepada keluarga dan yang lainnya. Maka jangan sampai gara-gara satu kesalahan kemudian mengatakan kau tidak pernah. Dan ini sebab utama wanita masuk neraka. Karena Nabi SAW ketika sholat Id, Nabi SAW datang kepada para wanita. Khusus Nabi
nasihat mereka. Kata Nabi SAW, tasaddaqna fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Wahai ma'syaran nisa, wahai wanita sekalian, bersedekahlah karena kalian banyak penghuni neraka jahanam. Kenapa? Li'anna kunna takfurna al-ashir wa tukthirna asyakat. Karena kalian wanita suka kufur kepada suami. Maksudnya kufur apa? Lupa dengan kebaikan suami. Wa tukthirna asyakat, dan suka mengeluh, ya, mengeluh dalam kehidupan. Maka dari sisi lain wanita harus sadar akan kekurangannya. Di sisi lain para lelaki harus memahami kondisi wanita. Kalau mereka salah itu wajar, harus diulang-ulang dikasih tahu karena mereka memang tercipta dalam kondisi apa? Bengkok, ya. Ya, bahkan saya ketemu kawan, istri saya doktor S3, terus di rumah ya sama ya bengkok, mau S3 mau profesor tetap di rumah apa? Bengkok. Dia wanita tetap aja wanita, ya. Ya, dia profesor dalam bidang tertentu, dalam bidang lain dia bengkok, ya, kurang akalnya, ya. Tapi ini di antara tentang penciptaan Hawa, ya. Taib. Setelah Nabi Adam diciptakan, ya, dan Hawa diciptakan, atau sebelumnya, jadi sebelum Hawa diciptakan ada suatu kejadian, ya, ada suatu kejadian sebelumnya, yaitu, ya, kejadian sebelumnya yaitu Allah menyuruh malaikat dan jin, iblis untuk sujud kepada Adam. Allah memerintahkan malaikat dan iblis sujud kepada Adam. Baik. Sebelum saya jelaskan tentang Allah kenapa menyuruh malaikat dan iblis itu kepada Adam, apa keistimewaan Adam? Keistimewaan Adam. Adam memiliki keistimewaan beberapa keistimewaan. Yang pertama, manusia yang pertama. Ya. Abul Bashar. Kemudian istimewa yang kedua, Pak, Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah. Kemudian yang ketiga, ya, Allah mengajarkan segala sesuatu. Allah mengajarkan nama-nama segala sesuatu kepada Adam. Kemudian yang terakhir, Allah menyuruh malaikat sujud. Ya, inilah di antara keistimewaan Adam alaihissalam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang pertama Adam alaihissalam, Allah ciptakan Adam dengan sempurna, ya. Allah menciptakan Adam, dalam hadis disebutkan tuluhu situna zira'an. Tuluhu situna zira'an. Tingginya 60 hasta. Hasta adalah ini dari ujung jari sampai ke siku. Ya, kira-kira sekitar berapa? 30 meter. Baik, saya tanya sama antum, dinosaurus berapa tingginya? Emang ada dinosaurus? Kalau ada tingginya berapa? Cuma 15 meter. Adam lebih tinggi daripada dinosaurus. Dinosaurus dipukul sama Adam selesai. Tapi apakah dinosaurus ada atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Intinya Adam apa? Orangnya tinggi. Berapa tingginya? 30 meter. Ini cuma berapa? 4 meter, 4 meter setengah. Ya, bayangkan. 30 berarti 10 kalian, ya 15 apa 8 kalian daripada tinggi ini. Berarti tinggi sekali Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam yazilil khalqu ba'du yankusu ba'du hatal an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam yazilil khalqu yankusu ba'du hatal an." Kemudian manusia berkurang tingginya sampai sekarang. Jadi 30 meter berkurang sampai pendek-pendek seperti kita dan antum-antum sekalian, ya. Jadi tingginya 60 hasta, kemudian apa? Berkurang, ya, jadi pendek, ya. Menyusut. Jadi di antaranya. Kemudian Adam alaihissalam, dia sangat tampan. Adam sangat tampan. Jadi kita ini, ya, tingginya nyusut, tampannya nyusut. Sangat tampan. Ya, kenapa? Karena Adam produk asli. Siapa yang ciptakan? Allah, langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dari ayah dan ibu, ya. Jadi Adam sangat tampan. Oleh karenanya di sini dalam hadis bahwasanya orang-orang penghuni surga ala surati Adam. Penghuni surga ala surati Adam. Ala surati Adam. Penghuni surga dalam bentuk Adam. Karenanya sebagian ulama mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam Isra Mi'raj, maka Nabi melihat Nabi Yusuf sangat tampan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waqad u'tiya syatral jamal."
sungguhnya Yusuf alaihissalam telah diberikan setengah ketampanan. Kata sebagian ulama, setengah tampannya Adam buat Yusuf alaihissalam. Adam lebih tampan daripada Yusuf. Ini pendapat sebagian ulama. Intinya, Adam adalah makhluk yang spesial diciptakan oleh kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, ya, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya langsung. Dalam riwayat Ibnu Umar berkata, khalaqallahu ya arba'an biyadihi. Allah menciptakan 4 perkara dengan tangannya langsung. Di antaranya adalah al-arsh, yang kedua adalah al-qalam, yang ketiga adalah Adam, yang keempat adalah jannatu aden. Di antara yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dengan dalil ini Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai Adam, wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Spesial. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bahwasanya Allah memiliki kedua tangan. Barang siapa yang mengingkari Allah punya kedua tangan, berarti dia telah mengingkari keistimewaan Adam alaihissalam. Kalau ternyata Adam tidak diciptakan dengan kedua tangan Allah, kalau gitu, apa istimewanya Adam dibandingkan iblis dan dibandingkan yang lainnya? Makanya waktu Allah mengatakan, wahai Adam, wahai iblis, apa yang mencegah kau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kalau kedua tangan ternyata ditakwil, diartikan dengan kekuatan, dengan nikmat, maka iblis bisa bantah. Saya juga diciptakan dengan kenikmatanmu, saya juga diciptakan dengan kekuatanmu. Tapi iblis tidak bisa bantah dari sisi itu. Ini menunjukkan Adam spesial diciptakan dengan kedua tangan Allah. Oleh karenanya pada hari kiamat kelak datang orang-orang manusia semuanya kepada Adam alaihissalam, kemudian mereka berkata, ya Adam anta abul bashar khalaqakallahu biyadaihi. Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia, Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Semua manusia tahu Adam spesial. Produk pertama dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Manusia. Tidak sama dengan manusia yang lain, ya. Dan Allah jadikan dalil bahwasanya Adam diciptakan dengan kedua tangannya untuk memerintahkan iblis sujud kepada Adam. Lantas kita bilang Allah tidak punya tangan? Bagaimana sifat Allah? Tangan Allah banyak. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Mereka tidak menggantungkan Allah sebagaimana mestinya pada hari kiamat, bumi dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan kemudian langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa, maha besar, tidak mungkin tangannya sama dengan tangan manusia. Mereka bilang Allah punya tangan, kalau punya tangan seperti tangan manusia. Bilang tidak, Allah punya tangan tidak bisa kita bayangkan seperti apa, tapi dia adalah tangan yang sangat agung, sifat yang sangat mulia. Di antaranya dengan kedua tangannya Allah menciptakan apa? Adam alaihissalam. Ini keistimewaan Adam yang kedua, ya. Pembahasannya panjang dalam akidah wasithiyah, saya sudah bahas, ya. Kemudian yang berikutnya, keistimewaan Adam, Allah mengajarkan Adam segala sesuatu. 'Allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam segala sesuatu, nama-nama, nama ini. Allah, Adam tahu semuanya. Mudah bagi Allah, tinggal Allah masukkan ilmu dalam dalam datanya Adam, selesai. Allah mau kasih ilmu gampang. Ya. Allah tinggal masukkan data ke otaknya Adam, selesai. Adam tahu semuanya. Ya. Kok bisa Ustaz? Ya, itu urusan Allah, gampang. Kun fayakun. Tinggal masukkan data, Adam tahu semuanya. Maka thumma aradahum 'alal malaikati. Di antaranya Allah tunjukkan Adam lebih mulia daripada malaikat. Allah tampilkan nama benda-benda tersebut kepada malaikat. Faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, coba sebutkan nama-nama benda-benda ini. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata mereka, malaikat mengaku, ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali Kau yang ajarkan kepada ini. Adab para malaikat. Mereka mengaku semua ilmu dari siapa? Allah. Makanya adik-adik tidak boleh sombong kalau punya ilmu dari siapa? Allah. Jangan bilang karena saya pintar, karena saya rajin, karena saya diomelin terus sama abah. Enggak. Karena semua itu yang kasih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihat malaikat mengatakan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali Engkau ajarkan kepada kami. Ya. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, ya. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Tatkala malaikat tidak bisa jawab, maka disitulah iblis pun tidak bisa jawab, malaikat tidak bisa jawab, maka muncullah Adam kasih tahu ini namanya ini, namanya ini, namanya ini. Ya, ternyata Adam punya ilmu yang malaikat tidak punya. Maka Allah mengatakan, saya kan sudah bilang sama kalian, aku mengetahui tentang yang gaib di langit dan gaib di bumi. Malaikat aja penghuni langit ada hal gaib mereka tidak tahu. Bagi kita malaikat makhluk gaib, kita enggak tahu. Malaikat sudah di langit, ternyata ada hal gaib di langit yang malaikat juga tidak tahu.
Wa a'lamu ma tubdun, dan aku tahu apa yang kalian tampakkan. Wa ma kuntum taktumun, dan aku tahu apa yang kalian sembunyikan. Ini apa yang kalian sembunyikan maksudnya apa? Sebenarnya Allah mengatakan aku tahu iblis hasad. Yang disembunyikan oleh iblis tidak ditampakkan, Allah tahu tentang hasadnya apa? Iblis. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tapi intinya Allah muliakan Adam dengan mengajarkan kepada dia ilmu, dan ini menunjukkan bahwasanya ilmu menjadikan seorang mulia. Ilmu itu bukan perkara remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu menjadikan seorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mempersaksikan la ilaha illallah, dan Allah menggandengkan persaksian Allah dengan malaikat dan persaksian para ahli ilmu. Bayangkan Allah untuk berdalil tentang agungnya la ilaha illallah, Allah mempersaksikan agungnya la ilaha illallah. Allah gandengkan dengan persaksian malaikat, dan Allah gandengkan persaksian para ulama. Ini menunjukkan bahwasanya ulama orang berilmu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang keempat, Allah menyuruh malaikat sujud dan iblis juga sujud. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rabbmu berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Sujudlah kepada Adam. Maka mereka semua sujud. Sujudlah kepada Adam. Fasajadu, mereka semua sujud. Kecuali iblis. Kecuali iblis. Yang pertama, ya, tidak boleh sombong dengan suku dan ras. Kenapa? Karena semuanya nenek moyang kita sama-sama siapa? Adam alaihissalam. Ya. Oleh karenanya Islam tidak suka dengan seperti itu, kesombongan. Kata Nabi SAW, ya, Inna Allaha auha ilayya an tawadha'u hatta la yafkhar ahadun ala ahad. Kata Nabi SAW, Allah mewahyukan kepadaku, hendaknya kalian bertawadhu'lah, sehingga tidak ada yang bangga dengan sukunya terhadap yang lainnya. Jadi Allah ciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan berbagai macam model kulit. Bukan untuk saling menghina yang lainnya. Ya. Allah mengatakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia sekalian, kami ciptakan kalian dari laki dan wanita, yaitu dari Adam dan Hawa. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Buat apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Saling mengenal artinya saling mengenal, saling sayang, saling pengertian, saling merendahkan, bukan untuk sombong dan angkuh. Namun ini penyakit susah hilang. Bangga dengan apa? Dengan suku. Saya, ya, kalau ada yang mengatakan saya suku Jawa, mungkin sombong dengan Jawa. Mungkin saya suku Bugis, sombong dengan Bugisnya. Saya suku Madura, sombong dengan Madura. Nanti ada satu saya Arab, suku sombong dengan Arabnya. Ada satu saya Yahudi, sombong dengan apa? Yahudinya. Wah, terjadi manusia seperti itu. Makanya dia mengatakan arba'atun fi ummati, 4 perkara yang tidak hilang pada umatku. Ya, la yatrukunahunna, mereka belum bisa meninggalkannya. Di antaranya al-fakhru bil ansab, sombong dengan nasab. Sombong dengan saya keturunan ini, saya keturunan, saya darah hijau, saya darah biru, ya. Saya keturunan ini, saya keturunan nabi, saya keturunan siapa, saya keturunan raja. Enggak, Allah tidak menilai sama sekali ras. Allah tidak menilai sama sekali dengan suku. Kalau Allah menilai suku dan ras, Allah tidak adil dong. Orang yang ciptakan Arab berarti lebih bagus daripada ras kita misalnya, enggak benar. Makanya dia mengatakan la fadla li arabiyyin 'ala al-ajami wala ajami 'ala arabi, ya. Walal aswad alal abyad, walal abyad alal aswad illa bittaqwa. Kata Nabi, tidak ada keutamaan orang Arab terhadap selain non Arab, dan sebaliknya tidak ada keturunan kelebihan non Arab dibandingkan Arab, berkulit putih dibandingkan kulit hitam, berkulit hitam dibanding kulit putih, kecuali dengan apa? Takwa. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Bahkan tatkala kaum muhajirin, kaum ansar, mereka sudah diberi gelar dengan muhajirin ansar. Ini gelar yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Tapi terjadi sesuatu permasalahan. Ada salah seorang dari ansar mendorong muhajirin atau sebaliknya. Maka tiba-tiba mereka terjangkiti asabiyah, fanatik. Ya lal ansar, wahai orang ansar. Ya lal muhajirin, orang muhajirin. Nabi marah. Nabi mengatakan, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhirikum, apakah ada yang menyuruh dengan seruan jahiliyah? Saya masih ada di antara kalian. Da'uha fa innaha muntina. Kata Nabi, tinggalkan semua seruan jahiliyah. Kelompok-kelompok muhajirin ansar itu bau yang busuk, kata Nabi. Padahal yang mereka serukan ansar dan muhajirin. Nama yang syar'i. Tetapi tatkala diserukan ada fanatik di baliknya, ini masalah. Dan nampaknya Islam, ya kaum ansar,
Nama kaum Ansar, kaum Muhajirin Allah abadikan dalam Al-Quran. Lah ente siapa nama enggak ada di Al-Quran? Ya, enggak ada dalam Al-Quran ya. Ya. Gimana nama suku-suku kita enggak ada dalam Al-Quran. Kemudian ini bukan Muhajirin Ansar ya dalam Al-Quran, tapi tatkala diungkapkan wahai kaum Ansar kaum Muhajirin dalam rangka untuk saling menyerang, maka Nabi mengatakan da'uha fa innaha muntinah, buang itu semua seruan-seruan, itu bau busuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati kita semua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua dari Adam. An-nasu ya min Adam. Semua manusia dari Adam. Wa Adamu min turab, dan Adam dari tanah. Maka Allah ciptakan kita dari tanah bukan untuk sombong. Tanah apa yang mau disombongkan dengan tanah ya. Kita injak-injak tanah tersebut ya. Maka jangan sampai seorang sombong dengan suku dan rasnya. Orang yang bertakwa saja tidak boleh sombong, apalagi yang tidak bertakwa. Jadi itu buang, jangan orang ini suku ini, jangan, enggak usah. Itu setiap suku ada yang baik, ada yang buruk. Setiap suku, mau suku Jawa, mau suku Bugis, mau suku Ambon, ada yang baik, ada yang buruk. Mau Eropa, mau Yahudi, mau mau apa Yahudi maupun Eropa maupun Arab, ada yang baik, ada yang buruk ya. Semuanya ada yang bertakwa, ada yang tidak baik ya. Ya, sama Ahlul Bait juga demikian, ada Ahlul Bait yang baik, Al-Abbas bin Abdul Muttalib ya, ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada yang enggak baik seperti Abu Lahab ya. Enggak baik ya. Taib. Ini yang pertama, tidak boleh sombong dengan suku dan ras. Dari sini kita tahu ya, dalam Islam tidak ada kasta. Dan ini bantahan telak kepada bantahan kepada Yahudi, kepada Hindu ya, yang menjadikan mereka, Yahudi menganggap dia kasta terbaik di alam semesta. Kata dia, nahnu sya'bullahil mukhtar, kita ini adalah suku pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang lain tuh Allah tidak pandang. Kita ini yang dipandang oleh Allah, yang lainnya neraka, kita aja yang masuk surga. Inilah Yahudi. Hindu juga bagi kasta menjadi 4 ya, namanya kasta apa? Brahmana. Kemudian apa? Ksatria. Kemudian Waisa, Sudra. Yang kasihan yang paling bawah ya. Kasta Sudra yang paling menderita ya. Intinya ini perlu bahasan sendiri, tapi ini adalah salah dalam Islam, tidak ada memandang beginian. Terus ras, suku, asal enggak ada. Yang dipandang adalah ketakwaan. Oleh karenanya Bilal bin Rabah, Habasyi, berkulit hitam, masuk surga. Salman Al-Farisi dari Persia masuk apa? Surga. Abu Lahab ya dari Hashimi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya Nabi, masuk neraka. Penyair berkata, waqad rafa'al Islam Salman Al-Farisi waqad wada al-kufru an-nasiba Abu Lahabin. Sungguh Islam telah mengangkat Salman Al-Farisi dan kekufuran telah menjatuhkan orang yang nasabnya tinggi, yaitu Abu Lahab ya. Jadi Islam hanya memandang ketakwaan. Taib yang ketiga, faedah yang ketiga, bantahan terhadap Darwin, teori Darwin, Charles Darwin. Darwin ini termasuk salah satu ateis ya. Dia mengatakan manusia dari mana? Monyet. Dia saja sendiri dari monyet ya. Dan subhanallah ada sebagian yang dianggap ulama di Indonesia mulai seakan-akan membenarkan hal ini. Ya, bahwasanya kata mereka dulu sebelum Adam ada manusia, sebelum Adam yang dia kemudian tidak sempurna, kemudian melalui proses jadi Adam. Enggak benar. Adam tidak proses langsung jadi apa? Ciptakan. Allah tidak pernah menciptakan manusia sebelumnya sebelum apa? Adam produk pertama, langsung tampan, langsung gagah, langsung tinggi. Enggak berubah dari monyet dulu ya. Ini Charles Darwin, kalau antum lihat, coba antum perhatikan fotonya. Mungkin dia di depan foto, di depan kaca, saya kok mirip monyet. Akhirnya dia saya keturunan monyet. Kalau dia keturunan monyet, kita enggak ya. Kata dia, monyet mengalami proses evolusi ya. Dari tadinya rambutnya banyak, kemudian berubah-ubah ganteng-ganteng, tadinya tunduk, akhirnya berdiri, kemudian jadi gagah ya. Tadi mulutnya jadi ganteng, enggak masuk akal sudah. Monyet-monyet sekarang pun enggak ada yang ganteng-ganteng, dari dulu begitu aja. Seharusnya kalau jadi ganteng, monyet sekarang sudah di taman safari yang 100 tahun yang lalu, sekarang harusnya tambah ganteng ya. Ada perubahan. Ini enggak ada perubahan. Enggak benar. Kita pun enggak pernah merubah. Harusnya kita tambah jadi apa gitu kayak tahu-tahu keluar sayap di belakang atau apa, enggak ada. Itu kebohongan aja ya. Jadi enggak ada ya. Yang benar teorinya kebalik. Justru yang sempurna menjadi kurang sempurna. Allah ciptakan Adam langsung gagal atau tidak? Ya, kemudian semakin hari semakin
menyusut, gantengnya menyusut, tingginya menyusut. Ini dibalik sama dia, ya. Dari buruk nenek moyang kita monyet kemudian jadi apa? Manusia. Oleh karenanya ini teori berbahaya dan ini teori berkaitan dengan akidah, bukan main-main, ya. Seakan-akan kita mendustakan semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka harus tidak boleh kita beriman, bahkan kita harus bantah teori Darwin ini yang mengantarkan kepada ateisme, ya. Maka setelah Allah menciptakan Hawa, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menyuruh Adam dan Hawa untuk tinggal di surga, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qulna lil malaikati isjudu lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara." Wa kana minal kafirin. Wa kana minal kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala kami berkata kepada malaikat, ya, sujudlah kepada Adam. Sujudlah kepada Adam. Fasajadu, mereka pun sujud. Kecuali iblis. Dia enggan. Sombong, ya. Dan termasuk yang kafir, termasuk golongan kafir. Kafirin. Baik, di sini para ulama khilaf berdasarkan ayat ini tentang iblis, ya. Apakah iblis bagian dari malaikat atau bukan? Ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Khilaf tentang iblis. Dua pendapat, ya. Di kalangan para ulama, di kalangan para ahli tafsir, ada yang mengatakan iblis dari kalangan malaikat. Dan ada yang mengatakan iblis dari golongan jin. Kenapa bisa terjadi khilaf ini? Karena di sini Allah mengatakan, ya, tatkala kami berkata kepada malaikat sujudlah kepada Adam, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Dan asalnya mustasna, bagian dari mustasna minhu. Asalnya yang dikecualikan bagian dari yang sebelum dikecualikan. Misalnya saya mengatakan datang para mahasiswa kecuali Joni. Berarti Joni pada asalnya adalah mahasiswa, ya. Ya, tatkala saya mengatakan malaikat semuanya sujud kecuali iblis, seakan-akan iblis adalah bagian daripada malaikat, ya. Namun dalam bahasa Arab, itu namanya al-istitsna al-muttasil. Ada al-istitsna al-munqati, yaitu jika al-mustasna bukan dari al-mustasna minhu. Contoh saya mengatakan datang seluruh mahasiswa kecuali Pak Profesor, ya. Datang seluruh mahasiswa kecuali Pak Profesor. Ini juga boleh dalam bahasa Arab. Pak Profesor bukan bagian dari mahasiswa, tetapi digandengkan dalam satu kalimat. Maka dari sinilah timbul khilaf, dua pendapat. Ada yang mengatakan iblis dari golongan malaikat berdasarkan ayat ini dengan dengan menyatakan istisna di sini, pengecualian adalah pengecualian yang bersambung, dan ada yang mengatakan iblis dari golongan jin, dan istisna di sini adalah istisna munqati, terputus, ya. Yang benar, ya, yang benar bahwasanya iblis adalah dari golongan jin, ini yang benar, ya. Bukan dari golongan malaikat. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Kahfi kata Allah Subhanahu wa taala, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Kata Allah Subhanahu wa taala, iblis dari jin. Dari jin. Jadi iblis bukan dari golongan malaikat, ya. Kemudian di antara sifat malaikat, ya,
Di antara sifat malaikat yaitu selalu nurut. Selalu taat, ya. La ya'suna ma amarahum, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, artinya malaikat tidak pernah membangkang terhadap Allah, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Dan itu bukan sifat jin. Jadi di antara sifat malaikat yaitu selalu taat. Kalau jin, kalau iblis dari golongan malaikat tentu dia harusnya taat. Taib, timbul pertanyaan, kenapa iblis disebutkan dalam rangkaian malaikat ini, ya? Kenapa tidak dikatakan tatkala kami berkata kepada malaikat dan iblis, sujudlah. Tapi Allah seakan-akan menghilangkan penyebutan iblis di sini. Tatkala kami berkata kepada malaikat sujudlah, maka sujudlah malaikat kecuali iblis. Kata para ulama, iblis ini ya seakan-akan dalam golongan malaikat. Jadi disebutkannya iblis dalam golongan malaikat, hikmahnya apa? Hikmah iblis disebutkan dalam golongan malaikat kata para ulama, karena iblis dulu adalah makhluk yang soleh. Iblis dahulunya hamba yang soleh. Hamba yang soleh, rajin ibadah dan alim. Saking alimnya iblis dan saking solehnya rajin ibadahnya iblis, maka dia tidak bersama jin-jin yang lain. Maka dia bareng-bareng dengan apa? Malaikat. Dia gaulnya sama apa? Malaikat. Ya, gaulnya sama malaikat. Tetapi kemudian akhirnya dia tidak mau sujud kepada Adam, tidak lain karena istakbar, sombong, dan juga karena hasad. Karena hasad kepada Adam alaihissalam. Itu yang menyebabkan iblis akhirnya hasad kepada Adam alaihissalam. Kenapa iblis tidak sujud? Kenapa iblis tidak mau sujud? Kata para ulama, sebabnya karena dua. Al-kibr, sombong. Kemudian al-hasad, dengki. Ini dua sifat yang ada pada iblis menyebabkan dia tidak mau sujud kepada Adam. Sombong, kenapa? Dia mengatakan ana khairun minhu. Kata iblis, ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Menurut iblis, ya, tanah lebih baik dari api, lebih baik daripada tanah. Ini logika iblis. Adapun dengkinya, ya, sebagaimana Allah sebutkan sebagian ahli tafsir seperti Sa'id bin Jubair, ya. Allah berfirman wa ma kuntum ta'lamun wa ma kuntum taktumun, ya. Wa a'lamu ma tubuduna wa ma kuntum taktumun wa ma kuntum taktumun. Alam aqul lakum, kata Allah, bukankah aku telah kasih tahu kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kata Allah, aku mengetahui apa yang kalian ungkapkan wahai malaikat, dan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Apa yang kalian sembunyikan. Kata Allah, Allah berkata, Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Berkata Sa'id bin Jubair, yaitu ma asarrahu iblis fi nafsihi, yaitu apa yang iblis sembunyikan, yaitu apa yang Allah sembunyikan dalam dirinya, yaitu hasad. Itu apa? Hasad.
Kenapa hasad? Iblis hasad kepada Adam. Adam ini pemain baru, itu pendatang baru, bukan pemain baru. Pendatang baru datang, tetapi subhanallah Allah berikan dia banyak keistimewaan. Diberikan ilmu, diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Ya. Kemudian disuruh malaikat dan iblis untuk sujud kepadanya. Tiba-tiba pendatang baru diberi keistimewaan. Ini dan dia lebih alim daripada malaikat dan iblis dari sisi nama-nama benda. Ya. Iblis tidak tahu, malaikat tidak tahu. Waktu Allah mengatakan ambi'uhum bi asma'ihim. Wahai iblis dan malaikat, kabarkanlah nama benda-benda ini. Mereka tidak bisa jawab. Berarti Adam unggul daripada malaikat dan iblis dari sisi nama-nama benda-benda, maka pendatang baru ini dihasatin oleh iblis. Dan ini penyakit berbahaya kepada para pemirsa, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita merasa diri kita ikhlas, tapi kemudian datang pendatang baru yang mungkin lebih hebat daripada kita, kemudian timbullah rasa dengki, ya, rasa hasad. Ini berarti selama ini hati kita bermasalah. Maka seorang berusaha mengikhlaskan dirinya, berusaha membersihkan hatinya sampai hatinya terjangkiti dengan hasad. Kalau terjangkiti dengan hasad, maka hendaknya dia lawan, ya. Dan inilah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan di bumi, antaranya hasad dan sombong. Antaranya adalah hasad dan sombong, ya. Taib. Timbul pertanyaan, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Apa maksud sujud di sini? Apa makna sujud di sini? Ada beberapa pendapat, ya. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya tunduk kepada Adam, menghormati Adam, ya. Namun yang benar, sujud tersebut sujud beneran, ya. Sebagaimana yang kita pahami, sujud ya sujud. Sujud adalah sujud, tetapi sujud ada dua, ya. Sujud ada dua macam. Yang pertama namanya sujud penghormatan. Yang kedua namanya sujud ibadah. Ini sujud at-tahiyyah. Tahiyyah ini sujudul ibadah. Para ulama sepakat yang dimaksud sujud di sini bukan sujud ibadah, ya. Ini yang sepakat, ulama sepakat, sujud yang dimaksud bukanlah sujud ibadah. Tapi yang dimaksud adalah sujud tahiyah. Dan sujud tahiyah, sujud penghormatan, ini pernah disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Sujud ini, ya, pernah disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Tapi kemudian dimansuhkan. Ya, oleh karenanya Allah mengkisahkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran. Waktu dia bermimpi, dia mengatakan kepada ayahnya, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang, matahari, rembulan sujud kepadaku. Ini Nabi Yusuf bermimpi. Di awal surat Yusuf. Di akhir surat Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala, rafa'a abawahi 'alal arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wili ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Terakhir di akhir surat Yusuf, maka datanglah saudara-saudara Yusuf, bapak ibunya, kemudian sujud kepada Nabi Yusuf. Sujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian Yusuf berkata kepada ayahnya, ya ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu aku pernah bermimpi. Allah sudah menjadikannya kenyataan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kharru lahu sujjada. Wa kharru lahu sujjada. Yaitu ayah, ibu dan saudara-saudara Yusuf sujud kepada Yusuf.
Nah, sujud ini namanya sujud penghormatan. Sujud penghormatan. Bukan sujud beribadah. Nah, kalau kita penghormatan sekarang cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu sampai sujud. Dan ini dibolehkan pada syariat terdahulu. Oleh karenanya, di zaman Nabi SAW masih tersisa syariat ini dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu baru pulang dari negeri Syam, Mu'adz kemudian menyampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku melihat orang-orang sujud kepada uskup-uskup mereka, kepada pendeta-pendeta mereka. Dan engkau ahaqqu bitta'zim, engkau lebih utama untuk aku sujudi. Boleh aku sujud kepada engkau, hai Rasulullah, sebagai bentuk penghormatan?" Bukan ibadah. Mu'adz enggak beribadah kepada Nabi, tapi dia ingin menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, saya akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Ya, maksudnya ini sujud tahiyat, bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Dan ini pendapat yang benar bahwasanya yang Allah perintahkan kepada kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam adalah sujud tahiyat, bukan sujud ibadah, ya, bukan sujud ibadah. Ini penting untuk kita ketahui, ya. Adalah sujud tahiyat, penghormatan, dan bukan sujud ibadah. Taib. Pembahasan berikutnya, ya. Kenapa setan tidak mau sujud? Kenapa iblis tidak mau sujud? Ya. Jawabannya jelas, ya. Akidah Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena sombong dan apa? Sombong dan hasad. Tapi orang-orang sufi ekstrim, ya, apa kata mereka? Kenapa iblis tidak mau sujud? Karena iblis bertauhid, katanya. Bertauhid, tidak mau sujud kepada selain Allah. Tidak mau sujud kepada selain Allah. Dan ini sampai ada sebagian mereka seperti Al-Hallaj dalam kitabnya Tawasin, ya, saya baru baca tadi, ya. Dia mengatakan fasahibi wa ustadzi iblis. Katanya kawanku dan guruku adalah siapa? Iblis. Kenapa? Dia bilang karena iblis adalah ahli tauhid. Kata dia, la ahad min ahli sama muwahhidun mislu iblis. Kata dia tidak ada seorang pun dari penghuni langit yang bertauhid seperti apa? Iblis. Jadi iblis yang paling apa? Bertauhid. Sampai dia katakan, iblis berkata, saya rela dibakar dengan apinya Allah selama-lamanya, yang penting saya bertauhid. Saya tidak mau sujud kepada Adam. Seakan-akan kalau sujud kepada Adam adalah musyrik, ya. Dan ini perkataan Al-Hallaj, ya. Kemudian juga Abdul Karim Al-Jili juga mengungkapkan seperti itu. Kemudian juga Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juga mengisyaratkan, dia mengatakan Allah wa ab'ada iblis min ghairi jarimatin salifah. Kata Al-Ghazali, Allah menjauhkan iblis dari rahmatnya tanpa ada dosa sebelumnya. Dan ini perkataan ya salah, ya. Dia mengatakan bagaimana Allah, kata dia, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, wala yubali wala yakhaf, Allah tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Di antara bentuk Allah melakukan apa yang tidak dia pedulikan, Allah menjauhkan iblis dari rahmat Allah, ya, meskipun tidak punya kesalahan sebelumnya. Ini tidak benar. Iblis melakukan kesalahan, tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Tapi bagaimana bantahan terhadap ini? Bantahannya, pertama, ya, kalau iblis ahli tauhid, berarti malaikat musyrik dong. Berarti malaikat apa? Musyrikin. Kenapa mereka sujud kepada siapa? Adam. Paham, ya? Yang kedua, sujud yang dimaksud bukan sujud apa? Bukan sujud ibadah. Bahkan ada sebagian mereka mengatakan, "Wa man lam yata'allam tauhid min iblis fa huwa kafir." Barang siapa yang tidak belajar tauhid dari iblis, maka dia kafir. Subhanallah. Ajib. Sujud ini maksud bukan sujud ibadah, tapi sujud apa? Penghormatan, tahiyah. Jadi tidak ada kaitan dengan ibadah. Yang
ketiga ya, bantahannya kalau iblis ahli tauhid harusnya dia tunduk kepada perintah Allah. Harusnya demikian, bukan malah membangkang. Ya. Kemudian 4, kalau iblis tidak mau sujud karena takut syirik, dia akan berkata, aku tidak mau sujud kepada Adam ya Allah karena aku tidak mau syirik. Tetapi ternyata iblis menjelaskan sebab tidak mau sujudnya dengan berkata, saya lebih baik dari dia. Baik daripada Adam. Engkau ciptakan dengan api dan engkau ciptakan Adam dengan apa? Tanah. Kemudian yang kelima, Allah jelaskan sebabnya. Allah jelaskan sebab iblis membangkang. Kata Allah Subhanahu wa taala, aba wastakbara. Itu sombong kata Allah. Gimana ahli tauhid apa? Sombong. Oleh karenanya pemikiran begini ternyata masih ada sampai sekarang ya, kita dapat di sebagian YouTube dalam pernyataan mereka bahwasanya iblis ahli tauhid. Baik, sekarang kita akan bagaimana membantah iblis. Membantah pendalilan iblis. Iblis berdalil dengan kias ya. Iblis berdalil dengan kias. Kias. Kata dia, aku lebih baik daripada ana khairun minhu. Ana khairun minhu. Jadi kata dia, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Khalaqtahu min tin. Kata iblis, kau ciptakan aku dari api. Adam dari tanah. Taib. Kesimpulan ana khairun minhu. Kata iblis, ana khairun minhu. Ana khairun minhu. Ana khairun minhu. Yaitu kesimpulannya, iblis lebih baik daripada Adam. Dari Adam. Taib. Kalau kita perhatikan pendalilannya sebenarnya kias. Mana kias? Kias dari, ini kias ya. Kias dari asal penciptaan. Ini adalah asal penciptaan. Asal penciptaan. Asal unsur penciptaan. Unsur asal penciptaan. Menurut iblis, api lebih baik daripada apa? Tanah. Ya. Maka dengan ini dikiaskan kepada fara. Ini asal, faranya, cabangnya, bahwasanya iblis lebih baik daripada Adam. Ini mengkiaskan asal untuk cabang. Bagaimana kita bantahnya? Bantahan ya. Sisi pertama ya. Yang pertama, siapa bilang api lebih baik daripada tanah? Justru tanah lebih baik daripada api. Coba, tanah manfaatnya banyak. Tanah tempatnya bumi, tempat bercocok tanam, tempat orang hidup, tempat hewan-hewan tinggal, tempat bertumbuh-tumbuhan. Banyak. Tanah bikin ketenangan. Api apa? Membakar, tidak tidak stabil ya.
Kata para ulama, siapa bilang api lebih baik daripada tanah? Tanah lebih baik daripada apa? Daripada api. Oleh karenanya kita bantah daripada asal pengkiasannya, ya, bahwasanya kiasnya salah. Yang kedua, bantahan yang kedua, ya. Kalaupun kias ini benar, kias ini atau analogi ini maka kias kalah dengan nas. Nas. Dalil yang tegas. Dalam hal ini perintah Allah untuk sujud. Sujud kepada Adam. Ya. Kalaupun bahwasanya kiasnya benar, maka kias ini disebut dalam usul fikih fasidul i'tibar. Kias fasidul i'tibar itu kias yang bertentangan dengan nas. Kiasnya benar, tapi Allah suruh melawan kias tersebut. Allah menyuruh kamu sujud kepada Adam wahai iblis. Maka yang kamu turuti harusnya dalil, bukan kias yang ada di kepalamu, ya. Jadi ini bantahannya. Bantahan yang ketiga, ya. Bahwasanya jika asal lebih baik belum tentu cabang lebih baik pula. Apalagi yang Allah nilai bukan asalnya, bukan pokoknya, tapi cabangnya. Taib. Misalnya saya kasih gambaran, ada A dan B. Mereka, si A mengatakan lebih baik daripada kamu. Kenapa kamu lebih baik? Karena bapakku ustadz. B, bapakmu dulu bukan ustadz. Karena bapakku ustadz, bapakmu bukan ustadz, berarti saya lebih baik daripada kamu. Kita bilang tidak harus. Taib, bapakmu lebih baik daripada bapaknya, tapi kamu belum tentu lebih baik daripada dia. Paham? Taruhlah benar bahwasanya api lebih baik daripada apa? Tanah. Tapi yang Allah nilai bukan asalnya, yang Allah sedang jadikan perbandingan antara iblisnya dan Adamnya. Antara hasilnya, ya. Dan Adam lebih baik daripada iblis. Kenapa Adam diajarkan ilmu? Makanya Allah ajarkan nama-nama seluruhnya, dan ternyata iblis dan malaikat tidak mampu untuk mengetahui nama-nama tersebut, ya. Maka ini diantara bantahan terhadap iblis. Jadi kalau antum ketemu iblis, antum bantah iblis, ya. Sungguhnya kias dia adalah kias yang ngawur. Taib. Karena iblis tidak mau sujud kepada Adam, akhirnya iblis divonis. Ini halaman 1, ya. Halaman 2. Ya. Akhirnya iblis divonis masuk neraka. Dan subhanallah, kata para ulama, hasadnya iblis ini hasad tingkat tinggi. Hasadnya iblis hasad tingkat tinggi. Kenapa bisa demikian? Karena kebanyakan orang kalau hasad, dia berusaha menggantikan posisi orang yang dia hasati. Misalnya ada orang hasad sama direkturnya. Maka dia berharap direktur tersebut dilengserkan atau dipecat, kemudian dia yang menggantikannya. Kebanyakan orang hasad seperti itu. Ada orang hasad sama temannya istrinya cantik. Dia pingin temannya tersebut mati biar dia ganti temannya untuk menikahi wanita tersebut. Hasad. Itu hasad kebanyakan orang seperti itu. Ada satu orang kaya, dia pingin dia yang kaya menggantikan posisi orang tersebut. Ini hasad kebanyakan orang seperti itu. Tapi hasadnya iblis tidak. Hasadnya iblis, dia bukan ingin menggantikan posisi Adam di surga. Tapi dia ingin Adam sama-sama masuk neraka dengan dia. Ya. Dia tidak mengatakan saya yang dihormati, saya yang disujudi, enggak. Dia ingin dia divonis masuk neraka, dia tidak peduli, yang penting Adam dan keturunannya juga masuk apa?
masuk neraka. Ini hasad yang paling jelek. Dan ada sebenarnya orang seperti itu. Dia miskin, dia ingin orang kaya itu miskin seperti dia. Bukan dia yang ingin kaya seperti orang kaya tersebut. Tapi dia ingin orang miskin tersebut, orang kaya tersebut miskin seperti dia. Ini hasad yang paling buruk. Tingkatan tertinggi adalah hasadnya iblis. Taib. Akhirnya ya iblis minta ditangguhkan umurnya, kematiannya, agar menggoda Adam. Untuk menggoda Adam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Iblis berkata, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Kata Allah, qala fa innaka minal munzarin. Sungguhnya kau termasuk ditangguhkan. Perhatikan sini. Iblis ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat untuk apa? Untuk menggoda Adam. Jadi iblis menggoda Adam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya idzin kauni. Allah izinkan iblis untuk menggoda Adam dan keturunannya. Dan ini dalil bahwasanya jin-jin itu asalnya punya umur tertentu. Kalau iblis punya umur yang selama-lamanya, dia tidak akan minta ditangguhkan kematiannya. Berarti kita tahu bahwasanya yang ditangguhkan kematian cuma iblis. Adapun jin-jin yang lain mati. Jinnya, tapi umurnya seberapa kita nggak tahu. Benar, ada jin kalau di ruqyah dia ngaku umur saya 1000 tahun, umur saya 2000 tahun. Jangan percaya. Kata Nabi SAW, sadaqaka wa huwal kadzub. Setan itu kadang jujur tapi seringnya apa? Dusta. Karena sebagian bilang saya ketemu Ibnu Taimiyah, saya ketemu sahabat, subhanallah. Jin-jin sebagian ngaku seperti itu. Umur saya sudah 2000 tahun, 3000, kita bilang belum tentu benar. Ya, jin kita enggak tahu umurnya seberapa, tetapi yang ditangguhkan umurnya cuma siapa? Iblis. Taib, akhirnya iblis mulai menjalankan godaannya. Iblis mulai melancarkan godaannya. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan Adam. Allah memperingatkan Adam, hati-hati dengan iblis. Allah peringatkan Adam. Dalam beberapa ayat Allah sebutkan, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadza aduwwul laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Wahai Adam, hati-hati, iblis adalah musuhmu dan musuh istrimu. Maka jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga, maka kau akan sengsara. Allah sudah ingatkan. Jadi Allah ingatkan akan bahaya iblis. Allah ingatkan akan bahaya iblis. Bahaya iblis. Kata Allah, "Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Dalam surat Toha, jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga, maka kau akan sengsara. Kemudian di antaranya Allah larang mendekati pohon, ya. Kata Allah, "Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Kata Allah, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, maka kalian berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Allah jelas, jangan dekat-dekat, kata Allah, jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Allah tidak mengatakan jangan makan, bahkan Allah mengatakan jangan dekat-dekat saja enggak boleh. Kali ini berbahaya. Kalau kalian dekat-dekat, kalian bisa makan. Kalau kalian bisa makan, maka kalian akan termasuk orang-orang yang zalim. Taib. Allah jelaskan tentang indahnya surga. Allah jelaskan indahnya surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innalaka alla tajua fiha." Kata Allah, innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha
wala tadha. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, sungguhnya kau tidak akan lapar, tidak akan lapar. Di surga kau tidak akan lapar dan kau tidak akan telanjang. Kau tidak akan haus, kau tidak akan kepanasan. Perhatikan di sini Allah sebutkan ada 4 perkara. Pertama, tidak lapar. Yang kedua, tidak telanjang. Yang ketiga, tidak haus. Yang keempat, tidak kepanasan. Tapi Allah tidak bilang kau tidak akan mati. Perhatikan. Tapi Allah tidak bilang kau tidak akan mati. Dari poin inilah iblis menggoda Adam, kau tidak akan mati. Allah tidak mengatakan kau tidak akan mati. Maka cara iblis menggoda Adam. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, ya. Cara iblis menggoda Adam. Ada metode yang dilakukan oleh iblis. Yang pertama, kata Allah, fawaswasa ilaihi syaitan. Ya. Pertama, kata Allah, fawaswasa ilaihi syaitan. Yang artinya, iblis mewaswas Adam. Baik. Perhatikan sini. Iblis menggoda Adam. Bagaimana cara iblis menggoda Adam? Caranya tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan menurut ahlul kitab, iblis masuk di ularnya masuk di surga ngobrol sama Adam dan Hawa. Tapi ini tidak ada dalilnya, Israiliyat. Yang ada yang mengatakan iblis cuma di pintu surga kemudian ngomong dari jauh, "Wahai Adam, tuh makan tuh." Ya. Ini pendapat berikutnya. Pendapat berikutnya, ya, iblis, ya, masuk, ketemu Adam dan Hawa dan ngobrol, dan ini sebelum dia dilempar keluar dari surga. Ada yang mengatakan iblis sudah qala khruj minha madhuma madhura. Waktu dia membangkang tidak mau sujud kepada Adam, Allah turunkan dia di bumi duluan sebelum Adam dan Hawa. Kemudian Allah izinkan dia naik untuk numpang lewat di surga untuk menggoda Adam dan Hawa. Ini semua pendapat, tetapi enggak ada dalilnya. Kita bilang yang jelas iblis menggoda Adam. Perhatikan di sini, ayat ini penting untuk kita nanti pas kita bandingkan dengan ahlul kitab. Di sini perhatikan, iblis mulai dengan menggoda siapa? Menggoda Adam. Perhatikan di sini, karena Allah mengatakan fawaswasa ilaihi. Ilaihi ini laki-laki. Iblis pun menggoda Adam. Was ilaihi syaitan. Jadi bukan Hawa yang duluan digoda, tapi apa? Adam. Taib. Yang berikutnya metode iblis adalah melihat pada poin yang tidak disebutkan oleh Allah. Dan paling disenangi oleh Adam, yaitu kekal. Ya. Makanya kata iblis, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kata iblis, hal adulluka ala sajaratil khuldi wal mulkil la yabla. Maukah aku tunjukkan kepada engkau? Maukah aku tunjukkan kepadamu pohon abadi dan kerajaan yang tidak akan sirna. Di sini perhatikan, Allah tidak mengatakan kau tidak akan mati, ya. Dan Allah tidak menyebutkan surga tersebut akan abadi. Dua-dua. Allah tidak menyebutkan Adam abadi, Allah tidak menyebutkan surga abadi. Maka dari poin inilah iblis goda dari sisi engkau bisa abadi
dan kerajaanmu juga bisa abadi. Sini apa? Engkau abadi Adam. Dan kedua, surgamu juga abadi. Subhanallah. Dalam ayat yang lain kata iblis, qala ma nahakuma an hadhihi syajar an tilkuma syajarati illa an takuna malakaini atau takuna minal khalidin. Kenapa Allah larang kalian berdua makan dari pohon? Karena kalian berdua bisa menjadi malaikat yang lebih hebat, yang bisa terbang dan yang lainnya dan lebih abadi. Taib, ini metode iblis. Jadi iblis pintar ya, dia melihat pada sisi yang situ Allah tidak sebutkan kepada siapa? Adam. Yang ketiga ya, iblis menamakan pohon tersebut dengan Syajaratul Khuldi. Pohon keabadian. Keabadian. Dan ini kedustaan. Kenapa? Karena Allah tidak menamakan pohon tersebut. Allah tidak kasih nama pohon tersebut. Dia bikin nama sendiri. Dia bikin nama sendiri dengan pohon keabadian. Padahal Allah tidak mengatakan. Allah mengatakan, fala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati berdua, jangan dekati pohon ini. Selesai, jangan dekati. Allah tidak namakan pohon tersebut. Padahal pohon tersebut tidak punya nama. Pohon tersebut tidak dikasih nama oleh Allah. Jadi iblis dusta. Kemudian yang berikutnya, iblis bersumpah. Kata Allah, wa qasamahuma. Iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa. Kemudian di antaranya iblis mengesankan dia sedang menasihati. Kata Allah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Inni lakuma laminan nasihin. Sungguh-sungguh aku ini pemberi nasihat. Aku ini sedang menasihati kalian berdua. Ini ada berapa metode? Lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Adam digoda dengan cara begini, akhirnya Adam dan Hawa terpedaya. Adam dan Hawa terpedaya. Kenapa Adam akhirnya tergoda? Kata para ulama, di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullah, Adam husnuzon kepada iblis. Taib, timbul pertanyaan, kenapa Adam tergoda? Kenapa Adam tergoda? Ada sebab, banyak sebab. Pertama, ya Adam belum berpengalaman digoda. Ini pengalaman pertama. Yang kedua, yang goda langsung gembongnya. Yang ketiga, ya, Adam tidak menyangka iblis berdusta karena dia bersumpah. Ya, kata Ibnu Qayyim, mungkin Adam husnuzon, kali ini mungkin iblis benar. Padahal kita lihat Allah sudah ingatkan sebelumnya. Ya. Inna hadza adullaka wa li zaujik, wahai iblis, sungguhnya ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai dia keluarkan kalian berdua dari surga, maka kalian akan sengsara. Ya. Kemudian ya, yang keempat kata sebagian ulama, ya, ada menimbang
maslahatnya lebih besar. Ya melanggar tapi jadi kekal. Maslahatnya apa? Lebih besar daripada pelanggaran. Daripada pelanggaran. Yang kelima, kata para ulama, karena al-hirs, sifat Adam, al-hirs yaitu semangat keduniaan, ya. Yaitu dia ingin, beliau alaihi salatu wasallam ingin kekal dan ingin abadi, ingin memiliki kerajaan yang tidak pernah berubah, maka akhirnya inilah yang menjadikan Adam terjatuh dalam kesalahan ini. Oleh karenanya kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim berkata, usul al-khataya thalathah, yaitu al-hasad wal kibr wal hirs. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pokok daripada dosa-dosa, sumber daripada dosa-dosa itu ada 3. Ada hasad, ada kibr, ada hirs. Kibr dan hasad milik iblis, al-hirs milik Adam alaihissalam. Ya, jadi sampai Ibnu Qayyim mengatakan barang siapa yang bisa menyelamatkan dirinya daripada 3 ini, daripada hasad, kibr dan hirs, maka dia akan selamat dari banyak kemaksiatan. Kenapa? Al-hasad, al-kibr mengantarkan kepada kekufuran. Al-hirs mengatakan pada maksiat. Al-hasad mengatakan kepada kezaliman. Maka 3 perkara ini kalau orang bisa bersihkan dirinya daripada 3 ini, jangan sombong, jangan hasad, jangan terlalu semangat ngoyo cari dunia, ya, maka dia akan selamat dari banyak dosa, karena inilah 3 asal daripada dosa-dosa. Akhirnya Adam dan Hawa makan dari pohon tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, keduanya makan. Keduanya ini siapa? Adam dan Hawa. Makan. Fabadat lahuma sawatuhum, maka nampaklah aurat mereka berdua. Ada yang mengatakan sebelum mereka makan, aurat mereka tertutup dengan cahaya dan yang lainnya tidak kelihatan. Begitu mereka makan, akhirnya cahaya tersebut hilang. Ya. Fatafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Maka mulai mereka mengambil daun-daun di surga untuk menutupi kemaluan mereka berdua. Ya. Oleh karenanya, kata para ulama, ya, di antara tujuan iblis ini faedahnya apa? Faedah, ya. Di antara tujuan iblis adalah membuka aurat. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Wahai anak-anak Adam, ya. Janganlah sampai kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana iblis telah menggoda kedua orang tua kalian, Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma, yang iblis akhirnya mencabut pakaian mereka berdua, liyuriyahuma sawatihima, agar menampakkan aurat mereka. Oleh karenanya ini sekarang propaganda iblis banyak agar orang membuka auratnya. Dibuatlah gambaran bahwasanya orang yang semakin membuka aurat semakin modern. Semakin tipis pakaiannya semakin apa? Modern. Itu propaganda termakan di negara-negara barat, negara kafir. Orang yang pakai tutupan lengkap pakaian disebut dengan apa? Primitif. Primitif, ya. Padahal kita tahu sebaliknya, justru kalau kita bilang orang tinggal di primitif nggak pakai baju, ya. Sampai sekarang orang tinggal di hutan-hutan, badui-badui, mereka tidak pakai baju. Kalau mereka sudah modern baru mereka pakai baju. Itu sudah hal yang jelas. Sebaliknya ingin diputar oleh iblis, dipropagandakan. Justru sebaliknya, kata iblis, yang pakai tutupan banyak itu yang mutakhallif, yaitu yang terbelakang. Yang buka-bukaan itu yang modern. Padahal itu propaganda iblis. Taib. Setelah Adam dan Hawa makan, maka Adam dan Hawa pun sadar, mereka berdua pun bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Rabbnya. Kemudian summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kata Allah, fataba alaihi wa hada. Allah terima taubatnya. Gimana cara
Taubat, Adam alaihissalam bingung bagaimana cara bertobat. Maka Allah ajarkan, kata Allah, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih." Maka Adam enggak pernah berdosa sebelumnya. Ini baru pengalaman digoda, pengalaman berdosa. Apa yang harus dia lakukan? Bertobat bagaimana caranya? Maka Allah ajarkan kata-kata Adam untuk dia bertobat, yaitu dengan mengatakan, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Itu Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam. Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam, "Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb kami sungguhnya kami telah berbuat zalim kepada diri kami, wa illam taghfir lana, kalau kau tidak ampuni kami, wa tarhamna, tidak kau rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami sungguh termasuk orang-orang yang merugi." Maka turunlah Adam ke bumi dan Hawa. Adam dan Hawa turun ke bumi. Di mana turunnya tidak ada jelas. Tidak ada yang mengatakan Hawa turun, Adam turun di India. Ada yang mengatakan Adam turun di Sri Lanka. Hawa turun di Jeddah. Nanti mereka cari-carian ketemunya di Padang Arafah. Itu semua Israiliyat, tidak ada dalil. Yang penting Adam dan Hawa turun. Apakah turunnya terpisah? Apa masih cari-carian dulu? Enggak ada dalilnya. Yang jelas mereka turun dan tinggal bersama. Tinggal bersama, maka fatashqa, kata Allah, Adam repot. Kata Allah, fatashqa, engkau yang repot. Dan ini isyarat, kata para ulama, yang cari nafkah adalah Adam. Hawa istrinya. Maka sejak Adam turun di atas muka bumi, kata Allah, fatashqa, Allah mengatakan yang repot engkau wahai Adam. Berarti dalil bahwasanya sejak awal manusia turun yang cari nafkah siapa? Laki-laki. Yang cari nafkah Adam, sejak awal sudah cari nafkah. Ya, istrinya di rumah. Ya, sejak awal. Kemudian Adam pun tinggal, ya, sampai umurnya Adam tinggal hingga usia 960 tahun. Kemudian beliau meninggal. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Adam alaihissalam di pundaknya diusap oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menampakkan tentang anak-anak keturunan Adam. Adam melihat semuanya. Ini anak keturunanmu. Tiba-tiba Adam terpesona dengan seorang anak keturunannya, kelihatannya lain, beda, menakjubkan. Maka Adam bertanya, "Ini siapa ya Rabb?" Kata Allah, "Ini Daud alaihissalam." Kata Allah, "Berapa umur Daud?" Kata Adam, "Berapa umur Daud?" Kata Allah, 60 tahun. Adam kasihan, umur Daud cuma 60 tahun. Kata Adam, "Ya Rabbku, berikan kepada dia 40 dari umurku, biar genap 100. Maka diambillah Adam, harusnya umurnya 1000. Diambil 40 buat siapa? Nabi Daud alaihissalam. Sehingga umur Adam menjadi 960 tahun. Begitu umur Adam 960 tahun, malaikat maut datang. Ingin mencabut nyawa Adam. Kata Adam, belum saatnya. Masih ada 40 tahun. Kata malaikat, "Bukankah kau sudah kasih kepada putramu Daud?" Kata Adam, "Enggak, saya enggak pernah kasih." Subhanallah. Kata Nabi SAW, ya, wajahada Adam, wajahadat zurriyatuhu. Adam mengingkari, anak-anak keturunannya pun mengingkari. Wa nasiya Adam, Adam lupa, wa nasiyat zurriyatuhu, anak keturunan juga apa? Lupa. Ya. Dan itulah. Jadi Adam lupa, lama 960 tahun kemudian lupa, wajar ya. Ya, maka Adam pun meninggal. Di sini dalam sebagian riwayat, maka datanglah malaikat, waktu Adam mau meninggal, malaikat datang, kemudian malaikat mengambil jasad Adam, malaikat memandikan jasad Adam, malaikat mengkafankan jasad Adam, kemudian malaikat mengkuburkan Adam alaihissalam. Di mana daerah kuburannya tidak ada yang tahu, Allah alam. Ada yang mengatakan di India tempat dia turun, ada yang mengatakan di Jeddah, ada yang mengatakan di mana, enggak ada dalilnya semuanya. Yang jelas Adam dikubur oleh malaikat, ya, dan diikuti oleh anak keturunan Adam alaihissalam. Itulah ya, kira-kira ya kisah Adam menurut versi Islam. Sekarang saya ingin menyampaikan di akhir pembahasan kita kisah Adam menurut versi Injil. Buka ya, kalau bawa Injil silakan buka Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian 3. Judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Perhatikan ya. Ayat pertama, Kejadian 3 ayat pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Kata Injil, ular adalah binatang yang paling cerdik. Menurut kita enggak ya. Masih ada banyak hewan yang lebih cerdik daripada ular. Yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Di sini ular pertama kali menggoda Hawa. Jadi ular pertama kali menggoda apa? Hawa. Dalam Al-Quran tidak.
kata iblis langsung datang kepada keduanya, ya. Inilah kumala minan nasihin. Aku menasihati kepada kalian berdua. Bahkan kata Ibnu Asyur rahimahullah taala, seandainya yang dimulai oleh Adam itu kuat sisi pendalilan dalam Al-Quran. Karena tadi sudah disebutkan, kata Allah, fawaswasa ilaihi syaitan. Syaitan pun menggoda iblis. Iblis pun menggoda siapa? Adam. Dan Allah mengatakan wa aso Adam. Allah tidak mengatakan wa aso Adam wa Hawa. Allah mengatakan Adam yang bermaksiat. Jadi seandainya godaan tersebut dimulai dari kepada Adam, itu yang lebih pas dalam Al-Quran. Dan wanita pada dasarnya mengikuti. Wanita dasarnya apa? Mengikuti. Tapi kalau dalam Injil yang jadi biang keroknya adalah Hawa. Ya. Ular itu berkata kepada perempuan, tentunya Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Ya. Islam tidak mengatakan melemparkan kesalahan kepada Hawa. Tidak. Tapi Adam yang salah, dua-duanya salah. Paling tidak dua-duanya salah. Ya. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan fa'akala minha, keduanya, kata Allah, pakai kata ganti dua orang. Keduanya makan dari pohon tersebut. Tidak mengatakan Hawa makan dulu baru Adam makan dulu. Perhatikan sini, iblis melalui ular menggoda Hawa. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Iblis tanya, wahai Hawa, ya, apakah Allah mengatakan semua pohon dalam surga ini enggak boleh dimakan? Begitu kan? Kata Hawa, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Perhatikan kata Hawa. Kata Allah, Tuhan bilang semuanya boleh dimakan kecuali pohon yang di tengah. Kata Tuhan, kalau kita makan kita bakalan mati. Coba bayangkan. Dalam Injil, jadi Allah ini bohong ceritanya. Kata Allah, jangan kau makan, kalau kau makan kau bakalan apa? Mati. Ternyata kan nanti mereka makan, mati atau tidak? Tidak mati. Mereka makan, Adam dan Hawa makan dan mereka tidak mati. Berarti Allah bohongin mereka. Saya ulangi. Jadi Allah untuk nakut-nakuti menurut Injil supaya Adam dan Hawa tidak makan. Kata Allah, jangan kau makan buah nanti kalian mati. Nah, ternyata waktu mereka makan mati atau tidak? Berarti Allah ngibulin kemarin menurut ini menurut mereka. Taib. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Bayangkan. Ular mengatakan, itu Allah bohong, kamu tidak bakalan mati. Bayangkan, ini apa iblis goda seperti ini? Ini iblis bahlul. Kalau lihat, kalau cara dalam Al-Quran bagaimana cara iblis menggoda benar-benar canggih. Kalau ini kan seakan-akan itu Allah bohong, yang benar kamu tidak akan mati. Masa Adam percaya sama perkataan iblis kemudian mendustakan Allah? Jadi begitu bahlulnya iblis dan begitu bahlulnya Adam. Ya, kalau menurut versi mereka. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Masya Allah. Jadi kalian ini tidak ngerti. Kalau kalian makan bukan kalian mati. Jadi Allah itu bohong. Kalau kalian makan buah ini maka kalian jadi pintar seperti Tuhan. Masya Allah. Ini cara goda yang bodoh seperti ini. Kalau kau makan jadi seperti Tuhan, gimana? Adam pasti nggak percaya kalau cara godanya seperti ini. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, memberi ilmu. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Jadi yang makan pertama siapa? Hawa. Dan diberikannya kepada suaminya. Dia kasih kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Suaminya mungkin enggak tahu dikasih nih. Kasih buah Adam enggak ngerti. Dibohongin siapa? Hawa. Nih makan mas. Adam makan dan suaminya pun memakannya. Akhirnya Adam makan. Dibohongin oleh siapa? Hawa. Hawa tidak. Jadi kalau kita baca Injil, kesalahan semua pada Hawa. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka terbuka matanya dan mereka sadar mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Akhirnya mereka tahu mereka bersalah. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan Allah, jadi Tuhan masuk surga. Ada gerak langkahnya. Yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi Tuhan berjalan-jalan di taman tersebut waktu surga lagi sejuk. Jadi kadang-kadang surga panas, kadang-kadang surga dingin. Kalau dalam Islam sejuk terus ya. Tatkala itu taman hari pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pepohonan dalam taman. Subhanallah, Adam dicari Tuhan, Adam sembunyi. Masya Allah. Kalau dalam Islam tidak, Adam makan langsung meminta tobat karena dia tahu. Berarti kalau Adam sengaja sembunyi, seakan-akan Allah bakalan tidak tahu. Ya berarti Adam tidak ngerti tentang Allah. Sembunyi, subhanallah. Jadi waktu dia tahu bersalah, dia sembunyi sama Hawa.
Dan benar-benar Allah tidak tahu, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Subhanallah, benar-benar Allah tidak tahu. Allah cari, "Adam, di mana kamu Adam? Kau tidak kelihatan di surga?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Masya Allah. Apakah seorang nabi merasa bisa bersembunyi dari Tuhan? Dalam Islam tidak ada seperti ini. Ini orang yang ini ngarang, ini asli ngarang ini. Ini ngarang nih, yang ngarangnya ngawur ini. Ya. Firman-Nya Allah berkata, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?" Allah masih belum tahu lagi. Emang yang bilang engkau telanjang siapa? Masya Allah. Allah belum lihat lagi kalau dia sudah telanjang. "Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang?" Allah masih tanya lagi. "Apakah kau sudah makan buah yang terlarang?" Kalau dalam Al-Quran tidak. Ya. Tiba-tiba Adam berbuat makan, Allah mengatakan, "Alam anhakuma antilkuma syajarah." Bukankah saya sudah larang? Allah tidak tanya-tanya, "Kamu di mana? Sudah makan belum?" Allah langsung tahu kalau dalam Al-Quran. Tapi dalam Injil Allah masih tanya, "Kamu di mana? Benar telanjang? Siapa yang bilang kau telanjang? Emang kau makan?" Masya Allah, banyak pertanyaan menunjukkan Allah tidak tahu. Adam menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku lah, dialah yang memberi dari pohon buah itu kepadaku, maka aku makan." Bayangkan, ini Adam melemparkan, mengkambing hitamkan Hawa seluruhnya. Ya Allah, ini perempuan yang kau kasih sama saya, ini yang kasih saya makan. Jadi subhanallah, seakan-akan Adam tidak bersalah. Yang salah semua apa? Hawa. Ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Itu iblis, ular yang memperdayakan aku. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Ya, tadinya ular itu berdiri tegak. Gara-gara dia kurang ajar, akhirnya turun di bumi jadi apa? Berjalan melata. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan-keturunannya." Jadi Allah bilang akan ada permusuhan antara keturunan ular sama keturunan Hawa. "Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Allah berfirman, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak." Gara-gara Hawa ini bersalah, akhirnya Allah hukum, jadi dia kalau hamil susah, ya. Melahirkan susah. Harusnya itu gampang, tapi gara-gara dia telah berdosa di surga. "Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu." Alhamdulillah, ya. Gara-gara dia berdosa, dia berbirahi kepada suaminya. Dan ia akan berkuasa atasmu dan suamimu akan menguasaimu. Taib, inilah kira-kira ya sisi Nabi Adam menurut Alkitab sungguh jauh dengan apa yang ada dalam Al-Quran Al-Karim, di mana Allah menjelaskan dengan begitu cerita yang begitu bagus, yang begitu rapi dan indah. Adapun dalam Alkitab tadi kita lihat isinya tidak benar, ya, dengan berbagai banyak kesalahan, ya. Maka kita bersyukur alhamdulillah kita memiliki kitab suci yang bisa dipertanggungjawabkan keotentikannya dan isinya tidak seperti tadi Alkitab yang isinya ya membuat kita tertawa, ya, karena menisbahkan hal-hal yang tidak baik kepada Adam dan kepada Hawa dan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib, di akhir saya ingatkan ada beberapa faedah, di antaranya dari pembahasan kita dari sejak kemarin kita tahu bahwasanya Adam diciptakan dari tanah, ya. Adapun pernyataan dalam hadis-hadis palsu yang mengatakan Adam diciptakan dari bahwasanya Adam diciptakan dari selain tanah, maka ini adalah pendapat yang keliru, ya. Yang kemudian juga pernyataan bahwasanya Adam alaihissalam ketika bertobat, Adam, ya, jadi Adam dari tanah, ya. Bukan nenek moyang kita bukanlah monyet sebagaimana perkataan Charles Darwin. Kemudian di antara faedahnya bahwasanya Adam alaihissalam ketika dia bertobat, dia tinggal bertobat dengan mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Adapun hadis dhaif yang mengatakan bahwasanya Adam ketika dia bertobat dia bertawassul dengan jah Muhammad, ini hadisnya dhaif. Demikian juga dalam sebagian riwayat Adam bertawassul untuk bertobat kepada Allah dengan haknya Fatimah, Ali dan Hasan dan Husain. Ini hadis-hadis yang dibawa oleh orang Syiah. Ini juga hadis maudhu', hadis palsu, tidak benar. Yang benar Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting dari pembahasan ini,
membuat kita berbeda dengan orang Nasrani. Kita meyakini Adam sudah bertobat. Sudah selesai, dia bertobat, dia turun di atas muka bumi, dia menjalankan hukumannya. Ada orang Nasrani mengatakan tidak, dosa Adam adalah dosa warisan. Dosa Adam adalah dosa warisan. Adam berdosa dan setiap anak turunannya yang lahir semua memikul dosa Adam alaihissalam. Semuanya, dan dosa tersebut tidak bisa ditebus kecuali nanti Tuhan ngirim anaknya, Nabi Isa alaihissalam, untuk disalib untuk menebus dosanya Adam. Bayangkan, ini khurafat yang dibuat oleh orang Nasara yang tidak pernah disebut oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya dari Nabi Musa lah, nabi-nabi Bani Israel, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, tidak pernah cerita namanya dosa turunan. Kalau bersalah tinggal bertobat selesai. Kenapa tiba-tiba di zaman Nasrani mengatakan ada namanya dosa turunan yang dibawa oleh Adam? Ya, kalau seorang bayi lahir sudah memikul dosa turunan tersebut dan tidak bisa ditebus kecuali dengan Allah mengirim putranya untuk disalib. Ya. Dan ini adalah khurafat yang tidak benar. Dalam Islam subhanallah, orang baru lahir tidak ada dosa-dosanya. Bagaimana wala taziru waziratu wizra ukhra, bagaimana seorang bisa memikul dosa orang lain? Orang tua dosa ya bukan urusan kita. Gimana ada dosa turunan? Ini khurafat yang tidak ada dalilnya sehingga menimbulkan akhirnya menuhankan Nabi Isa anak Tuhan lah dan macam-macam. Ya, karena kata mereka begini, sebenarnya panjang tapi saya ingin sampaikan. Jadi mereka meyakini ada dosa turunan. Dosa turunan ini setiap anak baru lahir sudah ada bawa dosa tersebut. Dan dosa tersebut kalau tidak ditebus semuanya masuk neraka. Semuanya masuk neraka. Makanya antum harus beriman kepada Yesus sebagai penebus dosa, kalau tidak antum masuk neraka. Taib. Terus bagaimana cara penebusannya? Kata mereka tidak bisa ditebus dengan manusia. Karena manusia yang mau menebus juga sudah punya dosa turunan. Manusia yang mau tebus juga sudah bawa dosa turunan. Kalau begitu yang tebus harus Tuhan. Lah Tuhan bagaimana caranya? Nah, Tuhan caranya harus dengan mentransfer apanya sehingga muncullah anak Tuhan. Ya, tapi dibantah oleh para ulama. Lah, waktu kata mereka rohnya Isa waktu masuk di Maryam, Maryam kan juga manusia. Bukankah Maryam waktu lahir sudah bawa dosa turunan juga? Jadi tetap saja tidak bisa suci. Kata mereka harus ada madah, ada unsur yang suci yang bisa menebus dosa turunan tersebut, harus dari Tuhan langsung. Nah, bukankah Tuhan tersebut mampir ke dalam rahimnya Maryam, Isa bin Maryam 9 bulan? Bukankah dia bercampur dengan zat yang ada dosanya? Kalau begitu omong kosong aja ya. Maka ini semua adalah, bayangkan, kita bersyukur kepada Allah, bayangkan agama yang dibangun di atas khurafat, pengikutnya miliaran. Ya, kita Islam alhamdulillah, kita beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah tidak membangun agama kita di atas khurafat seperti itu. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.